hidupnya orang Hindu. Yang pertama arta, nanti diserap oleh orang Jawa jadi arto, duit. Yang kedua kama, kama itu komo, kesenangan fisik, emosi. Yang ketiga dharma, dan puncaknya adalah moksa. Oke, ini tujuan hidup. Tidak perlu munafik, tidak perlu gaya bahwa hidup ini langsung rohani, langsung ingin moksa, ora iso. Ada tahapan-tahapannya. Kalau tahapan bawah belum beres, kamu tidak akan bisa naik ke atas. Paling bawah arta, di atas arta kama, di atas kama dharma, dan puncaknya adalah moksa. Kalau arta itu kepemilikan material, ya kan? Kamu kedinginan, terus kamu butuh baju, maka punyalah kamu baju. Baju kan juga tujuan. Kalau baju aja belum beres, ya kamu tidak bisa sholat dong. Sholat kan nyuruh kamu punya baju, nutup aurat. Pendeta juga butuh baju, kan meskipun bajunya cuma warna kuning aja, ya kan? Rambutnya gundul, emangnya gundul pakai apa kalau nggak pakai gunting, pakai? Jadi butuh harta tetap. Dianggap murah apa hidup ini meskipun kamu uzlah. Jadi kepemilikan material, kesenang, meskipun jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, kamu akan berhenti pada kesenangan indrawi. Kamu terjebak pada ilusi. Karena materi itu tidak abadi. Materi hanya jadi penunjang. Dia tidak boleh jadi tujuan terakhir. Tapi dia harus dilewati. Makanya kalau di Islam, ya kamu harus kaya dulu, bro. Baru tidak suka dengan dunia. Kalau duit aja nggak punya, kamu nggak bisa bilang saya nggak suka duit. Ya memang kamu nggak punya. Iya kan? Nggak bisa. Saya Pak sekarang ngambil jarak dengan dunia. Saya harta, saya memang kamu nggak punya. Jadi tidak ada mengambil jarak, otomatis kamu berjarak. Jadi harta harus kamu lewati stasiun ini. Melewati berarti apa? Kamu pernah ngalami terus kamu lampaui. Jadi harus beres dulu hartanya. Ini fisiknya. Mentalnya juga harus beres. Kama, komo, senangan, cinta, kepuasan batin. Makanya ada buku yang sangat terkenal zaman itu namanya Kama Sutra, ya kan? Yang nulis Resi Vatsyayana sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Saya sempat mikir, perlu nggak ya kita ngaji juga kitab ini sekali-sekali. Jangan salah, Kama Sutra yang tentang itu hanya satu bab, tentang posisi-posisi yang kamu senangi itu. Itu cuma satu bab. Bahkan kelihatannya sekitar bab 2. Kalau bab awal itu pengantar tentang kehidupan, terus ngomong tentang keluarga, bahkan hakikat cinta juga diomong di bab-bab belakang. Ya mungkin karena kamu peduli amat dengan yang itu langsung kamu tonton gambar-gambarnya, ya kan? Itu pun gambar loh ya, deskripsinya kan nggak kamu baca. Padahal mungkin di deskripsi itu ada rahasianya. Itu nanti yang berkembang kalau di Jawa misalnya ada filsafat namanya tantrisme, tantra. Ini harus beres juga loh kama, sebagaimana arta tadi. Nggak boleh kamu, saya nggak kawin Pak Daiso, itu fitro, harus dilewati fase ini. Nggak usah gaya, sudah seks-sekan Pak Oraiso. Kalau kamu nggak beres di sini, kamu nggak akan bisa melanjutkan perjalanan. Kalau di bypass misalnya tiba-tiba saya sudah moksa Pak, mesti nanti nggak karu-karuan. Itu yang sehingga ada kiai mengamili santrinya, sehingga ada itu kan karena belum beres urusan kamanya. Bereskan dulu di situ.
ada yang bolak-balik kawin, ada yang kenapa di situnya belum beres. Termasuk yang urusan harta tadi, bereskan dulu, kawin dulu, kalau seksnya beres baru uzlah, wiritan, tahajud. Lah iya kan, lah yang kawin enggak, akhirnya tahajudmu kan pikiranmu neko-neko, sholat juga pikirannya itu, aduh enggak kusuk, mesti lewati dulu kamar. Enggak usah gaya, makanya Islam kan sangat benci dengan orang yang enggak nikah itu. Kenapa? Lo itu fitrahmu, diakui atau enggak diakui. Kalau kamu normal, kamu butuh itu, penuhi itu. Kalau sudah puas, sudah beres, lanjutkan perjalanan. Kan gitu. Itu filosofinya Hindu sebenarnya. Kama Sutra kamu pelajari nggak apa-apa. Itu teknik-teknik untuk bikin kamu mencapai kepuasan optimal dan tahan lama. Tahan lama maksudnya apa? Enggak, kan ada itu kan, habis makan kok cepet lapar lagi, pengen makan lagi cepet. Kalau kayak gitu kamu nggak selesai-selesai bikin itunya. Tuh. Jadi kepuasannya optimal dan kamu siap melanjutkan perjalanan. Itu Kama Sutra. Terus kamu cah cilik rasa terus Mas Wi. Oke. Nah. Ayo. Ya nanti kalau ngaji filsafat edisi 100 berapa itu baru Kama Sutra temanya. Oke, ada beberapa versi Kama Sutra termasuk yang diadaptasi ke Jawa. Ya, next time lah kita ngaji khusus untuk filsafat itu. Terus Dharma. Jadi setelah fase arta sama kama selesai, baru kita ngomong Dharma. Oke, harta sudah punya macam-macam yang dibutuhkan, batinnya juga sudah beres. Kama itu nggak cuma seks sebenarnya, dia termasuk nafsu makan, hasrat untuk mungkin kamu pengen jabat lah, mungkin kamu itu kan semua kama. Kalau itu sudah beres, Dharma sekarang. Dharma itu secara harfiah bisa diartikan agama, bisa diartikan kebajikan, bisa diartikan keadilan, bisa diartikan kebenaran, budi pekerti, moral, dan lain sebagainya. Intinya Dharma adalah tugasmu dalam hidup. Kalau kamu mahasiswa, dharmamu berarti belajar. Kalau aku dosen, dharmaku adalah ngajar. Kalau pemerintah, dharmanya adalah menata negara. Kalau ulama, dharmanya adalah mencerdaskan umat. Kalau itu dharma namanya. Dharma ini penting untuk, kalau di Confucius dulu itu semacam reification of names, biar nggak rumit. Hidup ini kacau kalau orang nggak ngerti dharmanya. Yang bapak jadilah bapak yang baik, yang adik jadilah adik yang baik, yang santri jadilah santri yang baik, sesuai dharmanya masing-masing. Kalau di Islam, dharma itu mungkin semacam amal soleh. Jangan salah, selama ini kamu mengartikan amal soleh itu kan amal baik. Iya, maksudnya baik itu soleh itu apa? Appropriate, soluhat jasa dulu. Jadi sesuai, amal yang sesuai, amal yang pas, itulah amal soleh. Dan itulah dharma. Gitu. Ya kalau levelnya Abu Rizal Bakri, ya mungkin amal soleh itu nyumbang sekian triliun. Kalau levelmu, ya nyumbangnya sekian ribu, sekian puluh ribu, atau sekian ratus ribu. Ya, itu makommu, dharmamu selevel itu. Itu dharma namanya, pahami tugasmu. Karena ya kalau sudah tugasmu, siapa yang akan ganti uang itu tugasmu. Makanya di Hindu kan kemarin ada sistem kasta. Kasta itu untuk memudahkan orang identifikasi antara lain ya, manfaatnya apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Kalau jadi kesatria, ya jadi kesatria yang baik, bela negara. Kalau jadi rakyat, ya jadilah rakyat yang baik, tidak merusui.
Itu gunanya ada kasta, biar orang ngerti levelnya. Itu zaman dulu. Tapi meskipun orang tidak setuju kasta, sebenarnya setiap orang harus ngerti dharmanya. Dharmamu itu apa? Kan gitu. Cara ngecek dharmamu sudah bagus apa enggak, paling gampang tanyalah pihak-pihak yang berkaitan. Apakah kamu kakak yang baik? Ya tanyakan adikmu. Puas enggak dik punya kakak aku? Ya kan? Jadi anak yang baik apa enggak? Tanyakan bapak ibumu, Pak, Bu, puas enggak punya anak saya? Nah, kalau dalam bahasanya orang Hindu, seandainya besok lahir kembali, kita lahir kembali, belum beres, belum mongsa, masih mau nggak punya anak kayak saya? Nah, kalau nggak masih mau, berarti dharmamu bagus sebagai seorang anak. Sebagai teman juga gitu. Puas nggak kamu punya teman aku? Berarti dharma, kalau dia puas, berarti dharmamu sebagai teman sudah bagus, sudah terpenuhi. Itu dharma. Ya kalau sebagai mahasiswa, ya paling gampang tanyanya ke dosen. Nah, sebagai dosen tanyanya ke dekan. Oke, maksud tanya ke mahasiswa. Gue jarang nih mahasiswanya nawarin, mesti ya nilai saya berapa dulu, Pak. Nah, kalau dikasih A, ya Bapak dosen yang baik. Kalau dikasih ya. Oke, itu dharma. Dan yang terakhir, moksa. Moksa berarti bebas dari samsara. Samsara berarti lingkaran reinkarnasi. Lahir kembali, lahir kembali. Ini kan sengsara luar biasa. Kapan berakhirnya? Nah, ditempuhlah jalan moksa. Kalau sudah moksa berarti putus, sudah, kamu sudah ilaihi rojiun. Berarti kamu sudah jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu kembali badannya diridhoi dan kamu sendiri ridho sampai ke sana. Itulah moksa. Bukan kok terus tubuhnya hilang kayak di TV-TV sih, hilang terus mengurai jadi udara, enggak. Tapi dia bebas dari semua keterikatan dunia, bebas dari samsara. Moksa ada 4 level. Yang pertama samipya. Samipya itu moksanya para resi, para pendeta, para ulama. Jadi dia bisa dengan jalan pengetahuannya, dia jadi matang dan mencapai puncak yang namanya makrifat atau sarupya, sadarmia. Ini yang punya para avatar. Avatar itu mungkin kalau di Islam levelnya kayak wali, orang-orang yang sudah bertemu Atman dengan segala macam jalannya tadi. Atau Salukya. Salukya ini, kalau Sarupya itu orangnya bisa sudah, orangnya masih hidup, tapi kalau Salukya ini dia sudah mati, tapi muksa karena perbuatan baiknya. Jadi levelnya kalau di zaman dulu bahkan orang yang makomnya Salukya ini bisa terus dinobatkan jadi dewa, karena dia bergabung dengan level ketuhanan. Terus Sayujya, ini tingkat tertinggi, ketika lenyap sudah dirinya, sama sekali yang tersisa Brahmannya. Itu namanya Sayujya. Saya tidak tahu ada hubungannya apa enggak dengan Jogja. Sayujya. Ya, enggak, tapi kalau Jogja itu kan, ya ngomong-ngomong Hinduisme, sebenarnya nama Jogja itu diambil dari Ramayana. Itu kan kerajaannya, Rama itu kan Ayodhya. Yang ngasih nama zaman itu ya Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi Hamengkubuwono pertama yang perang melawan Belanda, ditemani saudaranya Raden Masapit, Pangeran Sambernyowo. Terus saking dahsyatnya dia sama rakyat ya
ini ngalang-alai waktu perang kayak Rama perang melawan Ravana. Jadi dianalogikan itu, maka terus nanti ketika ada perjanjian Giyanti dikasih nama Ayodhya, kayak nama kerajaannya Rama. Kalau yang Ravana kan Alengka. Ayodhya pakai lidah Jawa jadi Ngayodhya, lama-lama jadi Ngayogyo. Kalau Karta itu artinya serba baik, jadi Ayodhya Karta, lama-lama jadi Yogyakarta. Dulu sambil nunggu pusat kerajaan di sana, tinggalnya di hutan. Hutannya namanya hutan Gerjiwati yang ada di Gerjitawati yang ada di Pasar Beringharjo itu, karena desanya namanya Desa Beringan, namanya jadi Yogyakarta. Kalau Malioboro itu ada juga di kitab Ramayana istilahnya, cuma artinya adalah berkalung bunga, Maliobarin. Ada di Ramayana Maliobarin, artinya berkalung bunga. Kenapa sih jalan itu disebut jalan berkalung bunga? Karena sejak lama jalan Malioboro itu jalannya para raja dan tamu besar kalau lewat di situ. Maka dia selalu ada kalungan bunga di sepanjang jalan untuk menghormati tamu. Lama-lama dikenal Maliobarin. Ini yang melakukan penelitian Peter Carey. Peter Carey yang nulis Pangeran Diponegoro itu. Jadi itu sejarahnya, kenapa disebut Jogja, kenapa disebut Malioboro, biar kalian ngerti. Bukan Malioboro yang rokok itu. Oke, kamu ngertinya kan itu, rokok Marlboro itu kan. Nah itu arti jadi jalan yang penuh kalungan bunga. Maka namanya Maliobarin hasilnya, tapi terus jadi jalan Malioboro. Jadi istilahnya kayak Inggris, tapi sebenarnya sangat Sanskerta itu, sangat Jawa. Oke, Sayudjo itu salah satu jenisnya moksa. Ketika Atman lenyap sama sekali, yang tersisa tinggal Brahman. Oke, terus konsep dosa. Apa sih dosa itu? Kalau di Hindu, dosa adalah jiwamu yang terperangkap oleh ilusi, oleh maya, oleh ketidaksejatian. Jiwamu yang terperangkap oleh kenikmatan indrawi, itulah dosa. Ketika kamu terjebak indra, maka kamu akan terjebak dalam egoisme. Aku. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu terjebak egoisme aku, implisit di sana kamu mengakui ada aku yang lain. Akuku, akumu, jadi banyak aku. Ini menjauhkanmu dari yang hakiki. Karena hakikat kita semua itu entitas yang sama. Kita adalah Atman dari Brahman yang sama. Nah, ketika kita terjebak aku, bahwa kita berbeda dengan orang lain, yang terjadi apa? Itu tadi ahanggara, keakuan. Kalau di bahasa Indonesia jadi angkara murka. Jadi angkara murka itu sebenarnya egoisme yang luar biasa, keakuan. Ketika orang sangat egois, akhirnya apa? Hidupnya semakin menjauh dari yang esensi, dari yang hakiki. Jadi dosa adalah ketika orang terjebak dalam ilusi atau terjebak dalam indera, yang itu melahirkan egoisme, dan egoisme melahirkan angkara. Dan angkara inilah nanti yang melahirkan karma. Dan karma ini yang bikin orang harus lahir kembali. Dan kelahiran kembali ini nanti kalau sudah dibereskan, disitulah orang bebas dan mengalami moksa. Itulah sat, itulah jit,
itulah Ananda, itulah yang sejati, itulah yang baka, dan itulah kebahagiaan sempurna. Jadi logik, alurnya seperti itu. Jadi karena yang ilusi, kita terjebak dalam dunia indrawi. Karena terjebak dalam dunia indrawi, lahirlah egoisme. Karena egoisme lahirlah angkara murka. Karena angkara murka lahirlah karma yang tidak putus-putusnya. Itulah samsara. Dan ketika karma ini putus karena habis, selesai, lunas, itulah moksa. Jadi itu nyawanya filsafat Hinduisme. Ringkasnya yang tak omongin sejak awal sampai akhir tadi. Oke. Terakhir, bagi orang yang ingin menempuh jalan kehidupan ini, ada 4 fase yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah fase sisa. Jadi sisa itu maksudnya kita jadi murid Brahmacari, orang yang diajar. Hari ini kita masih sisa, termasuk saya, antarfase. Jadi orang yang hidupnya adalah menghadiri, menunggu, dan melayani gurunya. Entah apa dan siapa yang diposisikan sebagai guru. Kalian itu levelnya sisa. Kalau sudah beres dengan sisa, biasanya kalian akan masuk dunia grihasta. Grihasta itu kalian hidup ya kayak orang lain, orang normal. Yo kerja, yo punya anak, dan seterusnya. Kalau sudah level 2 beres, masukilah level ketiga, wanaprastha. Ibadah yang benar, ya kan? Kalau sudah fase ketiga sempurna, lakukanlah fase keempat. Ya kalau di Hindu menjadi biksu yang berkelana biasanya. Jadi orang Hindu itu biasanya kalau umur-umur sudah 6, pokoknya kalau sudah pensiun, dia akan keluar dari rumah, hartanya diserahkan ke anaknya, dia akan hidup religius. Mungkin nyufi, mungkin di tempat mana, pokoknya hidup religius sudah, anaknya sudah nggak bisa menemui lagi, keluarganya sudah nggak bisa menemui lagi, karena dia melakukan pengembaraan. Disitulah dia mencari moksa, membayar hutang-hutangnya terdahulu, siapa tahu ada yang belum lunas. Jadi sisa, grista, wanaprastha membereskan urusan agamanya, ya bertapa di hutan itu kan membereskan batin dan lahir agamanya. Setelah itu berkelana. Itu bisa kalian jadikan benchmark besok wis tua, arep nyufi, sudah meninggalkan dunia, anak istri, harta harus biar diurusi anak-anakmu. Kamu melakukan pengembaraan spiritual untuk mencapai moksa. Para raja zaman dulu itu biasanya nanti di fase-fase akhir hidupnya dia mengundurkan diri jadi pendeta. Nah, itu mengembara biasanya, sudah tidak bisa dikenali lagi. Disitulah nanti orang bisa mengalami moksa. Oke, alhamdulillah Hinduisme selesai. Saya bilang tadi ini cuma cemilan ya, ini cuma ngincipi sedikit, kayak gitu loh rasanya Hinduisme. Yang luasnya ya kamu yang tertarik silahkan belajar sendiri. Ada banyak manfaatnya untuk keimanan kita di level tertentu. Jadi silahkan dihayati sendiri, diperdalam sendiri kalau merasa perlu. Minggu depan kita akan ketemu dengan Buddhisme. Buddhisme itu sebenarnya kritik terhadap aspek tertentu ajaran Hinduisme. Tapi Buddhisme juga punya konsep-konsep tertentu yang jauh lebih sophisticated dibandingkan Hinduisme. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.